Sepenggal kisah lucu dan mengherankan terjadi saat TNI berpatroli di sebuah kampung di wilayah pedalaman Papua yang ternyata ada beberapa anggota KKB Papua berada di sana. Kali ini mereka tidak mengganggu aparat TNI yang sedang berpatroli dengan melakukan penembakan seperti biasanya, namun ada maksud lain yang akan dilakukan oleh para anggota KKB Papua tersebut di kampung itu. Maksud lain apakah itu? Kita simak yuk melalui video kami berikut. Aparat TNI senantiasa melakukan patroli rutin di setiap kampung di wilayah pedalaman Papua dengan maksud pagar keamanan di kampung tersebut menjadi kondusif dan terbebas dari gangguan para KKB Papua, serta meminimalisir gangguan para KKB Papua baik terhadap warga maupun terhadap aparat. Namun momen ini ternyata mendapat perhatian dari para anggota KKB dan mereka pun seakan mendapatkan ide cemerlang dengan adanya patroli aparat di setiap kampung di wilayah pedalaman Papua tersebut. Pada hari itu sekitar jam 1 siang lebih hampir setengah 2 siang waktu Indonesia bagian timur, kami dalam perjalanan pulang ke pos setelah melakukan patroli di sebuah kampung di wilayah pedalaman Papua. Tim kami ada 12 orang dan seperti biasa kami sudah siap siaga dengan senjata kami sesuai standar patroli dari pusat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama patroli, dan kondisi tim kami dalam keadaan siaga tempur jika diperlukan. Selama melakukan patroli di kampung tersebut kami tidak menemukan hal-hal aneh dan mencurigakan, semua terlihat aman terkendali. Selama perjalanan kembali ke pos dan belum terlalu jauh dari kampung, tiba-tiba ada 2 orang warga yang melapor bahwa babi peliharaannya telah dicuri dan dibawa kabur oleh seseorang yang tidak dikenal ke arah hutan di dekat perkampungan. Dengan nada agak sedikit memaksa, kedua orang tersebut mengajak kami untuk mengejar orang tak dikenal tersebut yang telah membawa lari babi peliharaannya. Kami mencoba menenangkan kedua orang tersebut bahwa kami akan mengejar orang tersebut mengingat keamanan kampung ini termasuk salah satu wilayah yang menjadi bagian wilayah tugas kami. Namun salah satu dari mereka berdua mengatakan bahwa mereka butuh 2 orang saja dari kami untuk menemani mereka berdua dengan alasan agar kami tidak diketahui kalau sudah mengejar Ot yang telah membawa lari babi peliharaannya dan agar bisa bergerak lebih cepat. Salah seorang dari mereka memberi kode mata kepada teman satunya. Gelagat ini saya tangkap dan kami pun mulai menaruh curiga pada kedua orang ini. Permintaan tersebut sempat kami tolak mengingat kondisi rawan di wilayah Papua, apalagi memasuki wilayah hutan hanya dengan 2 orang personil saja. Akhirnya tim kami pun berambut dan menawarkan pada 2 orang tersebut bahwa kami berempat akan menemani kedua orang tersebut untuk mengejar Ot tadi, dan mereka berdua pun setuju, padahal seluruh tim yang lain 8 orang menguntit kami berempat dari jarak tertentu dan sudah pasti terjangkau oleh tembakan jika terjadi apa-apa kepada kami berempat. Senapanku sudah kami siapkan dan bersiap menyala jika terjadi sesuatu yang buruk. Demikian juga ketiga temanku dan Sangkur pun sudah siap sedia jika diperlukan. Kami berempat akhirnya bergerak mengikuti kedua orang tersebut memasuki hutan di mana Ot tadi membawa lari babi peliharaannya. Sedangkan 8 personel temanku menguntit kami berempat dengan maksud membuat kami. Berapa kejanggalan sebenarnya sudah kami dapati dari kedua orang ini mengenai mereka berdua yang tidak mempunyai KTP, serta ketiadaan mereka di kampung saat kami berada di sana, serta adanya peluit yang terselip dan tersembunyi di saku baju mereka. Dan kini keanehan terjadi pula saat kami mulai memasuki wilayah hutan. Gerak mereka berdua terlihat santai dan tidak nampak terburu-buru seperti layaknya seorang yang sedang mengejar pencuri, dan selama perjalanan mulai memasuki kawasan hutan mereka mengoceh tidak jelas dengan nada keras seakan memberikan kode. Melihat hal ini kami berempat pun sudah menyiagakan senapan kami dan kami memberi kode kepada ke-8 rekan tim yang menguntit dan memantau kami agar siaga 1. Kecurigaan kami hampir saja pupus saat terlihat dari jauh nampak seseorang di tengah hutan dengan memanggul seekor babi. Dia terlihat seperti menunggu seseorang. Kami pun berhenti dan aku pun mulai meneropong orang tersebut dan memantau sekeliling orang tersebut, dan ternyata terlihat aman. Namun kami harus tetap waspada. Kami berempat bersiap mengejar orang yang memanggul babi tersebut dan mengajak kedua orang Papua itu untuk menyertai kami mengejar. Namun kedua orang Papua ini terlihat enggan dan meminta agar kami beristirahat sejenak dengan alasan malingnya sudah nampak dan tidak melarikan diri. Kami berempat mengiyakan permintaan mereka dan kami ingin tahu apa yang akan mereka mainkan kepada kami.
Tentunya kami pun dalam kondisi siaga tempur dan selalu siaga jika terjadi hal yang paling buruk menimpa kami. Mereka berdua tidak terlihat membawa senti dan hanya senjata tajam seperti layaknya seorang petani atau kekebun biasa. Kedua orang tersebut melihat kepada saya dengan pandangan aneh dan menyelidik padaku dari atas sampai bawah. Kemudian tiba-tiba kedua orang itu meminta air minum yang memang selalu saya bawa kemana aja selama patroli. Demikian juga dengan teman lainnya dan kedua orang itu pun mendekat ke arahku sambil tangannya memegang parang dan tanpa dinyana mereka berdua menyabetkan parang mereka kepadaku dan rekanku satunya. Tetapi sebelum parang itu mengenai itu dan rekanku, senapan dari kedua temanku yang menguntit kami dari dua sisi menyala dan merobohkan kedua orang tersebut dan sangkurku dan sangkur rekanku menancap tepat pada dada kedua orang tersebut. Dan saat kedua orang itu roboh, saya pun mengalihkan perhatian ke arah orang pemanggul babi tadi. Ternyata dia sudah kabur masuk ke dalam hutan. Ternyata mereka bertiga adalah komplotan KKB Papua.